Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita dalam pembelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab yang pertama, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, membedakan GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Yang kedua, menyebutkan contoh GLB. Yang ketiga, menyebutkan contoh GLBB dipercepat. Yang keempat, menyebutkan contoh GLBB diperlambat. Yang kelima, membedakan rekaman gerak tikar timur untuk GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Yang terakhir adalah membuat grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam gerak benda berdasarkan lintasannya. Apa saja ya macam-macam benda berdasarkan lintasannya? Nah, salah satunya adalah gerak lurus. Lalu, gerak lurus itu macamnya apa saja? Coba, untuk memotivasi kalian, ini saya mempunyai mobil-mobilan. Perhatikan bagaimana gerak dari mobil-mobilan ini jika saya jatuhkan dari atas ke bawah. Bagaimana ya kira-kira geraknya? Untuk memahaminya, coba kalian perhatikan video berikut. Ya, pertemuan kali ini kita fokuskan pada gerak pada benda. Gerak pada benda ini macamnya ada dua. Gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Untuk yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Syarat dari GLB, ya, jadi benda yang mengalami GLB itu mempunyai lintasan yang lurus. Kemudian kecepatannya tetap atau konstan. Yang ketiga, percepatannya 0, berarti dia tidak mempunyai percepatan. Contoh dari benda yang mengalami gerak lurus beraturan, di sini ada gerak mobil di jalan tol dengan lintasan yang lurus, tentunya dengan kecepatan tetap. Kemudian yang kedua, gerak mobil mainan remote control. Persamaan pada gerak lurus beraturan. Ini nanti kita dapat menghitung kecepatan pada GLB. Kecepatan pada GLB ini dihitung dengan rumus perpindahan per waktu. Sehingga dapat dirumuskan V ini sama dengan D per T. Atau ya, kelajuannya di sini jarak per waktu ya, bisa ditulis dengan V sama dengan S per T. Yang S-nya ini adalah panjang lintasan atau yang disebut dengan jarak, satuannya meter. Kemudian T-nya adalah waktu tempuh, ini satuannya sekon. V-nya adalah kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per sekon. Kemudian D-nya adalah perpindahan satuannya juga meter. Untuk menghitung kelajuan rata-rata, nanti dapat kita hitung dengan jarak total dibagi dengan waktu total. Sehingga dirumuskan V sama dengan delta S per delta T. Untuk jejak tikar timur pada GLB ya, jadi tikar timur ini biasanya digunakan untuk menentukan kecepatan dari suatu benda. Ya, ini ada di laboratorium, biasanya digunakan untuk percobaan. Nah, ini contoh dari penggunaan tikar timur atau yang disebut
papan ketik ya. Di sini dihubungkan dengan pita kertas, kemudian troli. Untuk GLB, jejak tikar timernya ini dapat kalian lihat. F ini adalah arah gerak dari bendanya. Karena kecepatannya tetap, jadi jarak antara titik yang satu dengan titik yang kedua ini jaraknya sama. Oke, dari awal sampai akhir jaraknya sama. Ini gambar tikar timer pada GLB. Kemudian bagaimana grafik pada GLB? Ada dua grafik. Yang pertama di sini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah ini, karena tadi kecepatannya adalah konstan, maka kalau dibuat grafiknya ini berupa garis lurus, ya, berupa garis horizontal lurus. Jadi dapat kita jelaskan di sini, semakin bertambah waktu, kecepatannya selalu tetap atau sama. Ya. Sedangkan grafik hubungan antara jarak dengan waktu ini membentuk garis miring. Ya, jadi semakin bertambah waktu, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar atau semakin panjang. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah. Jadi kecepatannya itu berubah secara teratur. Macamnya ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Syaratnya untuk benda yang mengalami GLBB ini menempuh lintasan lurus. Kemudian kecepatannya berubah secara teratur. Terus percepatannya tetap. Contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada GLBB dipercepat. Contohnya yang pertama mobil digas. Ini kalau mobil digas tentunya kecepatannya akan bertambah. Ya. Terus yang kedua bersepeda di turunan. Kalian kalau bersepeda di turunan, jadi semakin bawah sepedanya melaju semakin kencang. Kemudian benda jatuh bebas. Nah ini tadi yang kita gunakan untuk contoh ya. Jadi setiap benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah, semakin ke bawah itu kecepatannya semakin besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya contoh GLBB diperlambat. Yang pertama ada mobil direm. Jadi kebalikan dari tadi GLBB dipercepat ya. Untuk mobil yang direm maka semakin lama kecepatannya semakin berkurang hingga akhirnya berhenti. Kemudian yang kedua bersepeda di tanjakan. Ini kalau kalian bersepeda di tanjakan semakin ke atas tentunya kalian harus mengayuh lebih kuat ya, berjalannya lebih lambat. Kemudian yang ketiga adalah benda yang dilempar vertikal ke atas. Jadi benda yang kita lempar ke atas kita naikkan, otomatis semakin ke atas itu kecepatannya semakin berkurang. Nah, untuk persamaan pada GLBB ya, ini kita mempunyai rumus kecepatan dan rumus jarak. Untuk rumus kecepatan ya, ini kita lambangkan dengan VT ya. VT itu sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya di sini adalah kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Kemudian V0 adalah kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Kemudian A-nya di sini adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian T-nya adalah waktu. Waktu itu satuannya sekon. Untuk menghitung jarak tempuh, jadi S di sini dirumuskan V0 kali T ditambah setengah A kalikan T kuadrat. Ya, S-nya adalah jarak tempuh. Sebagai catatan, ini untuk GLBB dipercepat
nanti A-nya ini bernilai positif. Jadi ini tandanya plus ya. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, A-nya bernilai negatif. Ya, jadi di sini nanti ada positif ketemu negatif, jadinya negatif. Jadi dapat kita simpulkan untuk GLBB diperlambat, VT dapat dihitung dengan persamaan VT sama dengan V0 dikurangi A kalikan T. Sedangkan S-nya dapat dihitung V0 kalikan T dikurangi setengah kali A kali T kuadrat. Itu yang diperlambat. Kalau yang dipercepat kita bisa menggunakan persamaan ini karena A-nya bernilai positif. Nah, sekarang untuk jejak tikar timur pada GLBB ini ada dua. Coba kalian perhatikan perbedaannya untuk yang GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya, ini adalah arah melaju dari benda. Jadi bendanya itu bergerak menuju ke kanan. Ini adalah jejak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, jadi untuk GLBB dipercepat, titik yang satu dengan titik berikutnya jaraknya ini semakin panjang. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, dari awal sampai akhir jarak titiknya semakin panjang. Sedangkan GLBB diperlambat, lawan dari GLBB dipercepat. Mobilnya melaju ke arah kanan. Ini adalah titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ternyata semakin lama jarak antar titiknya ini semakin rapat. Ya, semakin rapat atau semakin dekat. Kalau ini tadi jaraknya dari awal sampai akhir semakin renggang. Ya, kalau GLBB diperlambat semakin rapat. Nah, sekarang grafik pada GLBB. Ada dua ya tadi, untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Grafik hubungan antara S dengan T, ini kalau pada GLBB dipercepat membentuk garis lengkung ke atas. Ya. Kemudian hubungan antara kecepatan dengan T, di sini waktu ya, di waktu ini membentuk garis miring ke atas. Sedangkan untuk yang GLBB diperlambat, hubungan antara jarak dengan waktu ini membentuk garis lengkung ke bawah. Sedangkan untuk V dengan T-nya ini membentuk garis miring ke bawah. Ini untuk yang diperlambat. Untuk contoh soalnya, di sini akan saya berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, seorang atlet bersepeda, seorang atlet bersepeda selama setengah menit sepanjang lintasan lurus dengan jarak 150 meter. Berapakah kecepatan dari atlet sepeda tersebut? Penyelesaiannya diketahui, kita cari dulu yang diketahui. Di sini ada keterangan selama setengah menit. Menit ini berarti menunjukkan besaran waktu. Jadi waktu dapat disimpulkan dengan T sama dengan setengah menit. Karena satuannya di sini masih menit, maka kita harus ubah dulu menjadi satuan internasional atau SI. Ya, jadi menit ini menurut SI itu satuannya adalah sekon. Ya, setengah menit kita ubah jadi sekon menjadi 30 sekon. Yang selanjutnya di sini ada jarak 150 meter. Ya, jarak ini berarti simbolnya adalah S. S-nya 150. Kemudian kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini berapakah kecepatan? Ya, kecepatan berarti simbolnya adalah huruf P. Jawab P, ingat rumusnya, P itu sama dengan S per T. Sehingga 150 dibagi 30 sama dengan 5 meter per sekon. Ini adalah contoh soal dari GLB, gerak lurus beraturan.
Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Penyelesaiannya diketahui V0-nya 0, kemudian A-nya 5 meter per sekon kuadrat, terus T-nya 10 sekon. Ditanya V dan S. Jawab, karena di sini mempunyai percepatan, berarti geraknya adalah GLBB dipercepat. Sehingga untuk menghitung V-nya kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Ya, VT sama dengan, karena tadi V0-nya 0, ini kita ganti angka 0, kemudian ditambah A-nya kita ganti 5, T-nya 10, sehingga VT-nya ketemu 50 meter per sekon. Kemudian untuk mencari jaraknya, ini kita gunakan rumus V0, T ditambah setengah kali A kalikan T kuadrat. Ya, berarti sama dengan 0 dikalikan 10 ditambah setengah dikalikan 5 kalikan 10 kuadrat, atau sama dengan 0 ditambah setengah kalikan 5 dikalikan 100. Ini 100-nya ketutup ya, sehingga hasilnya adalah 250 meter. Itu untuk penyelesaian soal nomor 2. Soal nomor 3, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon, kemudian direm sampai berhenti. Berapakah perlambatan dan jarak yang ditempuh selama pengereman 20 sekon? Ini, jadi mula-mula bus itu bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, kemudian direm sampai berhenti, maka kecepatannya menjadi 0 ya. Maka di sini diketahui V0-nya itu adalah 40 meter per sekon, kemudian VT-nya atau V akhirnya itu adalah 0 meter per sekon karena kendaraannya ini berhenti. Kemudian di sini ada 20 sekon, berarti ini adalah besaran waktu sehingga T-nya sama dengan 20 sekon. Yang ditanyakan adalah perlambatan, ini lambangnya A, dan jarak ya, lambangnya S. Jawab, ini karena soalnya berupa perlambatan bukan percepatan, maka untuk mencari VT-nya kita cari pakai persamaan VT sama dengan V0 dikurangi A kalikan T, sehingga sama dengan V0-nya ini 0, VT-nya 0, V0-nya 40, kemudian A-nya kita ganti, tetap A karena ini belum diketahui, kemudian T-nya kita ganti angka 20 ya, sehingga A kalikan 20 ini sama dengan 40, maka A sama dengan 40 dibagi 20, ketemunya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini untuk perlambatannya. Kemudian untuk mencari jaraknya, S sama dengan V0 kalikan T dikurangi setengah kalikan A kalikan T kuadrat, sama dengan V0-nya 40, T-nya 20 dikurangi setengah kalikan A-nya ini tadi 2 ya, terus T-nya 20 kuadrat, sehingga ketemu 800 dikurangi 400, hasilnya adalah 400 meter. Demikian untuk contoh-contoh soalnya, nanti dipelajari lagi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu, jumpa lagi dengan materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi